Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi alhamdulillah. Ingkang kawula peteni kakawula tatimi umi dan istiqomah. Ingkang kawula tatimi kakawula peteni Gus Muhammad Siddiq Afan ingkang senantiasa kula ingat dan bahkan sampai sekarang masih terus seperti bersama Abah Habib Rasulullah. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini saya sebagai santri sebenarnya yang ngestoraken dawuh umi untuk bisa memberikan barangkali sedikit ilmu ataupun ya cerita lah. Semoga ada manfaat yang nanti bisa diamalkan dalam kehidupan dan keseharian. Terus terang mohon, ini sebuah kehormatan yang besar. Tadi Umi sudah menceritakan kalau alumni, sebenarnya bukan alumni, santri, masih santri. Dulu nyantri di tahun 2025, lulus 2025 di Madrasah Aliyah Negeri, mondoknya di Al-Amin. 2005 gitu, Masya Allah, saking masyaallah. Kula niki nek mlebet di masjid ini, di lingkungan pondok ini, semuanya teringat kembali ke belasan tahun yang lalu, ibu-ibu. Saya masih remaja di sini bersama abah. Semuanya teringat lagi dan itu membuat kadang-kadang saya blank. Jadi pangapunten ini, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bersilaturahim soal di hadapan jamaah ibu-ibu di momen Rajaban atau peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sejatinipun hakikatipun sanes kiai, bahkan dereng layak untuk disebut santri, tapi niki ngestokaken dawuh umi mugi-mugi enten manfaatipun kagem ibu-ibu sedaya. Isra Mi'raj ibu-ibu sampun asring ngaos, sudah sering mengaji tentang kisah-kisah yang kemudian diceritakan perjalanan luar biasa pasca
kesedihan luar biasa. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengalami kesedihan, dua kesedihan, meninggalnya pamanda tercinta dan meninggalnya istri tercinta berturut-turut, sehingga itu membuahkan satu kesedihan yang luar biasa. Maka tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghibur. Dados Kanjeng Nabi niki nek napa Gusti Allah niku saking sayange kalih Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngraos kesedihan luar biasa diplesiraken ibu-ibu. Dalam satu momen, satu malam Isra Mi'raj. Nek ibu-ibu mriki Purwokerto Wetan nggih. Purwokerto Wetan, Mersi, Kaliputih dan sekitarnya. Mungkin plesire teng Jogja, plesire teng Malang, napa teng pundi nggih? Dieng mungkin nggih Wonosobo. Kalau Kanjeng Nabi plesire niku wonten Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi, kemudian naik Mi'raj sampai di langit yang ketujuh, sampai di Baitul Ma'mur. Ada qasidah yang sangat bagus dalam menggambarkan itu ibu-ibu. Lamma murtaqa Baitul Ma'mur Shalla imam Lamma murtaqa Baitul Ma'mur Shalla imam Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Ma'mur, Rasulullah menjadi imamnya para malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi mengikuti Rasulullah. Tidak kuat sayapnya itu bisa terbakar kalau naik lebih tinggi lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sendiri, tidak ditemani oleh Jibril. Ketika menghadap itu diabadikan di dalam tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah membalas ucapan itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hebatnya Kanjeng Nabi niku. Ibu-ibu, kalau ketemu dengan orang yang paling diidolakan, paling dicintai, biasanya lupa segala-galanya. Gimana? Ketemu artis, ketemu tokoh idola, pasti lupa suami, lupa anak, lupa segala-galanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah boten kesupen kali gitu. Rasulullah tidak lupa dengan umatnya, sehingga ketika menjawab Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, cobi ibu-ibu, Gusti Allah piyambak yang
menyampaikan itu assalamualaikum. Kalau kita mungkin sudah duduknya luar biasa, tapi Gusti Rasul niku mboten supe. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita semuanya katut, kita semuanya terbawa dalam doanya Rasulullah wa ala ibadillahis sholihin. Maka ketika kita mendengar itu, kita serentak menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil akhirin. Dialog itu adalah dialog puncak di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada saat Mi'raj. Maka dialog itu diabadikan dalam bacaan tahiyat akhir, sehingga sholat itu disebut Mi'rajul Mu'min. Kita ibu-ibu semua kalau kepengin Mi'rajnya dalam sholat. Milo ketika kita sholat, kita membayangkan dari awal sampai akhir itu adalah sebuah perjalanan Mi'raj. Puncaknya di tahiyat akhir itu dihayati betul-betul, membayangkan bagaimana perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik ibu-ibu. Jadi ketika Rasulullah itu naik ke Sidratul Muntaha, itu bersama dengan sandalnya. Ada terompahnya Kanjeng Nabi itu ikut juga naik. Maka segala sesuatu yang menempel pada Rasulullah itu mulia. Sekarang banyak yang menggunakan simbol terompahnya Kanjeng Nabi itu, ya, bentuknya seperti terompah itu dijadikan simbol di peci, ya. Itu saking mulianya terompahnya saja bisa sampai di Sidratul Muntaha. Nah, ada perbedaan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina itu, diminta untuk melepas terompahnya. Jadi kalau Nabiullah Musa terompahnya dilepas karena akan memasuki lembah suci tua namanya di Bukit Tursina. Tapi kalau Rasulullah tidak diminta untuk melepas terompahnya, bahkan di Sidratil Muntaha. Masya Allah. Ini menunjukkan kelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, melebihi para nabi yang lainnya. Bahkan Nabiullah Musa yang disebut dengan kalamullah. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita mengingat peristiwa Mi'raj. Lalu peristiwa Isra-nya di mana? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau kita bisa mengambil pelajaran bahwa Mi'rajnya kita adalah pada saat sholat, maka Isra-nya kita adalah antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Serawungnya kita dengan orang, serawungnya kita dengan tetangga, serawungnya kita dengan kanan kiri, itu yang disebut dengan Isra-nya kita, perjalanan kita di kehidupan dunia. Maka ketika kita ingin Mi'raj yang sungguh-sungguh antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, mestinya kita perhatikan betul untuk tetap sebagaimana dalam kondisi sholat.
Apa maknanya? Kalau kita bisa memaknai bahwa kehidupan hanyalah dari satu sholat ke sholat yang lainnya, dari satu subuh ke subuh berikutnya, subuh ke zuhur, itu kita ada aktivitas. Zuhur ke asar kita punya aktivitas. Kemudian asar ke maghrib kita juga punya aktivitas. Maghrib ke isya kita punya aktivitas. Isya ke subuh lagi kita punya aktivitas. Hidup keseharian hanyalah dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Itulah Isra. Ketika kita bisa memaknai semacam itu, kita tidak akan berani untuk melanggar larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan demikian khusyuk dalam menjaga hati kita, karena perjalanan kita di dunia seperti hanya perjalanan Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memahami itu bukan karena sebuah cerita saja, bahwa oh ya dulu Kanjeng Nabi pernah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh ya Nabi dulu pernah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa pelajarannya untuk kita? Itu yang paling penting. Maka ketika kita memahami bahwa Isra itu sifatnya horizontal, bagaimana kita serawung dengan orang lain, serawung dengan tetangga, serawung dengan saudara, serawung dengan orang-orang yang sesama hamba Allah, serawung dengan sebaik-baiknya, itulah perjalanan Isra. Nah nanti ketika sholat kita mi'raj vertikal, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hadir untuk menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup ini menanti sholat. Jadi nanti ini berarti kita sedang menanti sholat nomor asar. Setelah asar kita sedang menanti sholat nomor maghrib. Setelah maghrib sedang menanti sholat nomor isya. Seperti itu terus. Bahkan ketika isya kita sedang menanti bagaimana besok bisa bangun subuh. Setelah subuh kita menanti sholat zuhur. Seperti itu dalam kehidupan kita. Kalau filosofi kehidupan kita adalah penantian sholat, maka kita tidak akan berani melanggar larangan Allah. Kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Malu, masa mau mengisi antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya dengan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kita tidak akan sempat melihat kekurangan orang lain. Kita tidak akan sempat melihat bagaimana celahnya seseorang, bagaimana seseorang itu punya banyak kekurangan. Tidak akan sempat melihat itu karena kita sibuk untuk membenahi diri sendiri. Kita sibuk untuk membenahi batiniah kita. Kita sibuk untuk membenahi akhlak kita. Sibuk untuk ngeresiki batin, menata mana bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Filosofi hidup. Filosofi hidup penantian dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Maka dalam sholat pun ada rahasianya ibu-ibu. Sholat itu terdiri dari 4 gerakan dan 5 bacaan yang wajib, yang menjadi rukun. 4 gerakan di dalam sholat. Yang pertama adalah berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga sujud, yang keempat duduk. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Insya Allah tidak ada variasi gerakan yang lain ya. Kalau ada variasi gerakan yang lain berarti ini versi baru yang tidak boleh diamalkan ya.
Apa nopo enten variasi gerakan sholat yang lain, misalnya guling-guling berbaring? Mboten enten nggih. Hanya 4 itu. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Dalam kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah yang disusun dan dianggit oleh Mbah Sholeh Darat, itu dijelaskan posisi berdiri itu adalah posisi menyucikan sifat api. Ketika kita berdiri, kita menyucikan sifat api. Sifat api niku nopo? Sifat api niku emosi, rasa, amarah, tersinggungan, kesuwan, ngadu-adu, dan segala-galanya. Yang menyebabkan seseorang panas hati, yang menyebabkan seseorang berkobar-kobar hatinya. Kalau tanglet ibu-ibu, api itu kalau kecil itu bisa menerangi. Gimana? Api kalau kecil bisa untuk menerangi, lilin, bisa untuk masak, bisa untuk membuat kopi kalau sedikit. Tapi kalau terlalu banyak sampai apinya berkobar-kobar, itu bisa berbahaya. Maka dalam sholat itu kita dalam posisi berdiri, hakikatnya sedang menyucikan sifat-sifat api yang ada dalam diri kita. Ken boten tersinggungan, ken boten kesuhan, ken boten emosian. Rahasia gerakan sholat yang pertama. Rahasia gerakan sholat yang kedua, ruku. Ruku niku menyucikan kita dari sifat udara atau angin. Angin atau udara niku simbol dari keinginan atau kekarepan. Manusia hidup punya keinginan. Angin kalau sepoi seger mboten ibu-ibu? Seger. Tapi nek kadang dados masuk angin. Kalau lebih banyak lagi saged dados topang angin, ribut, merobohkan pohon, merobohkan tanaman, merobohkan bangunan, menjadi sebuah kerusakan. Maka hulu dari setiap konflik yang ada dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, niku mesti asal-asale saking keinginan, kekarepan, kepentingan. Nah niku setiap orang pasti punya keinginan, setiap orang pasti punya kepentingan. Tinggal bagaimana dia tidak diperbudak oleh keinginan. Kepengin diangsal, tapi nek ngantos dados ambisi, menghalalkan segala cara, semuanya disingkirkan demi keinginan yang terlaksana, maka itu akan membuahkan kerusakan. Maka ketika kita ruku, keinginan itu disucikan dan ditundukkan. Iyalah, kita boleh punya keinginan, tapi mbok yo jangan terlalu, mbok yo jangan keterlaluan. Kita kepengen misalkan jalan-jalan, tapi misal suami kita lagi baru pulang kerja, baru capek, baru pulang, baru mau ngeteh dan sebagainya, kita menuntut untuk jalan-jalan. Itu nanti bisa membuahkan konflik. Artinya apa? Kita nggak mengerti bagaimana orang lain itu sedang capek. Misal seperti itu. Juga ketika anak-anak punya keinginan, wajib dituruti. Pasti nanti akan membuahkan satu bentuk kesusahan.
Banyaknya keinginan akan sebanding dengan banyaknya kesusahan. Kalau orang tidak ingin susah, jangan terlalu banyak keinginan. Karena sebenarnya yang namanya kebutuhan sak cukupe, sak butuhe niku mesti gampil, niku mesti mudah didapatkan. Tapi kalau GG namanya keinginan, maksa kekahanan, itu pasti akan membuahkan satu kegelisahan. Pokoknya nek boten keturutan urung iso turu nyenyak. Pokoknya kalau belum keturutan, pokoknya belum bisa tenang saya. Nah itu namanya diperbudak oleh keinginan. Kalau saya belum punya tas yang bermerek yang seperti ibu itu, wah saya merasa belum genap kehidupan di dunia ya. Kalau saya belum punya baju yang seperti model siapa, saya belum merasa tenang. Wah ini namanya diperbudak oleh keinginan. Nah dalam rukuk itu keinginan ditundukkan dan disucikan. Makanya ada bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ada pemaknaan semacam itu. Gerakan yang berikutnya adalah gerakan sujud. Sujud itu menyucikan kita dari sifat air. Sifat air niku simbol dari pikiran. Napa Ibu? Pikiran, seperti juga yang lainnya. Pikiran atau air itu kalau hanya segelas bermanfaat, bisa buat minum. Kalau sepanci bisa buat bikin sop, bisa bikin kolak, Tapi kalau satu sungai besar meluap, itu namanya banjir. Perumpamaannya nopo? Kalau pikiran tertata, terencana, jernih, bisa dimanfaatkan seperti air yang jernih. Tapi kalau kata sing dipikir, terlalu banyak pikiran, namanya nopo? Nek istilah zaman sekarang overthinking, overthinking. Zaman sekarang niku namanya overthinking, terlalu banyak mikir. Aduh, mangke pripun nggih? Aduh, mangke pripun? Jadinya stres. Nah, maka dalam sujud itu otak atau kepala kita yang suka mikir itu ditundukkan. Ditundukkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disucikan di dalam sujud. Biar nopo? Jangan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, juga jangan terbebani dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Hidup adalah saat ini. Dinikmati mawon. Sekarang sedang ngaji, sedang mendengarkan piantun ageng wonten ngajeng mriku niki, dan bersama dengan suasana yang syahdu di Masjid Al-Amin, kita nikmati saat ini. Ampun pikirannya di rumah, pikirannya di mall, pikirannya nanti habis ini saya mau shopping, habis ini saya mau kemana. Nanti dulu, di sini saja dulu, dinikmati kebersamaan kita, Terus ampun terlalu banyak berpikir, ketakutan akan masa depan, terbebani dengan masa lalu. Hidup adalah saat ini. Ampun, hiduplah di saat ini, maka kita akan bisa menikmati hidup pun. Posisi gerakan yang terakhir, yang keempat, duduk. Duduk itu menyucikan dari sifat tanah.
Sifat tanah niku simbol dari tindakan kita. Jadi kalau tanah itu rata, stabil, tenang, maka bisa didirikan bangunan di atasnya. Gini mboten. Tapi kalau tanahnya miring, sering gempa, sering longsor, pasti tidak akan bisa untuk beraktivitas. Sama juga kalau tindakan kita itu tenang, tertata, bagus, tidak berlebih-lebihan, maka itu akan membuahkan ketenangan dalam kehidupan. Boten wegi, nggih, boten napa? Wegi berbuat yang berlebih-lebihan atau tindakan yang tidak perlu. Nah, ini disucikan lewat posisi duduk. Maka ketika seseorang melakukan 4 gerakan sholat, sebenarnya dia disucikan dari watak-watak dasarnya yang suka emosian, yang suka tersinggungan, yang suka marah, disucikan pada saat dia berdiri. Yang punya banyak keinginan, punya banyak kekarapan, ditundukkan pada saat dia ruku. Yang punya banyak pikiran wis itu disucikan pada saat sujud. Yang kemudian sering bertingkah berlebihan disucikan pada saat posisi duduk. Makanya dalam setiap gerakan sholat itu dinikmati, dihayati betul-betul, sehingga nopo setelah selesai sholat pasti akan membuahkan kesempurnaan jiwa dan bagusnya perilaku. Ibu-ibu marah, ibu-ibu sedang tersinggung, bawa sholat, coba. Bahkan pada saat wudhu itu nanti sudah terkurangi emosinya, terus dibawa sholat Allahu Akbar, sampai nanti selesai salam sudah lupa sedang marah, sudah lupa sedang tersinggung, lupa sudah memaafkan. Tapi sekali lagi kalau sholatnya betul-betul dihayati dan dinikmati. Terus nopo 5 bacaan dalam sholat. Bacaan dalam sholat tidak hanya 5, tapi 5 ini yang menjadi wajib. Pertama, takbiratul ihram. Mungele nopo? Allahu Akbar. Niki mawon sudah membuahkan makna yang luar biasa. Jadi Gusti Allah niku ingkang maha ageng, kita kecil sekali. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak melunasi hutang-hutang kita, selesai sholat hutang kita lunas. Amin. Saged mboten Ibu? Saged pitados mawon nggih, percaya saja insyaallah bisa. Tapi kan kita kurang percaya nggih. Apa iya nggih? Apa iya? Insyaallah nggih. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Yang kedua adalah bacaan Fatihah. Niku wajib. Fatihah niku 7 kunci untuk membuka segala sesuatu dalam kehidupan kita. Fatihah untuk semua hajat. Ibu-ibu Fatihah kagem nopo mawon monggo saged. Larene sakit, nopo kita sedang sakit, ambil air, bacakan surat Al-Fatihah, minumkan, insya Allah sembuh. Ada kita tidak enak badannya, ambil air, bacakan surat Al-Fatihah, insya Allah sembuh. Anak kita yang kurang pintar dalam belajarnya, ambil air, bacakan surat Al-Fatihah, nak minum, insya Allah lama-lama pintar. Nanti anak yang sedang studi, sedang mondok, sedang berkarir, ibu-ibu hadiahkan ke anak Fatihah 20 kali dalam sehari. Pinten ibu-ibu? 20 kali.
Kinten-kinten abot napa mboten? Mboten nggih, 20 kok, namun 20 per anak nggih. Kalau anaknya 2 berarti 40. Kalau anaknya 3 60. Anaknya 5 100 lah gitu. Tapi demi anak, memfatihai anak itu tirakat luar biasa dari seorang ibu. Kalau bisa istiqomah, insya Allah anaknya sukses dunia, sukses akhirat. Cobi mawon 40 hari ke depan dihadiahi Fatihah putra putri kita per anak 20 kali. Nanti yang awalnya bandel suka bantah jadi manut. Awalnya sulit belajar, nggak rajin, malesan jadi rajin. Insya Allah. Percaya betul ibu? Percaya, kita percaya ibu. Yakin nggih? Yakin. Sing penting ya yakin. Sing penting yakin. Coba 20 kali dalam sehari per anak. Suami misalnya Ken eman kali ibu-ibu diberikan menu Fatihahnya berapa kali ibu-ibu? 40 kali kagem suami khusus. Ken eman ken nopo uang belanja ditambah 40 kali, 40 kali. Insya Allah yang awalnya suka marah-marah, suka sedikit-dikit bentak-bentak, nanti berubah. Percaya buat ibu-ibu? Percaya. Sing penting yakin, insyaallah itu. Fatihah untuk segala sesuatu. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat sampai tasyahud, sampai syahadat. Niku bacaan tadi sudah diterangkan bagaimana itu adalah simulasi dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ibu-ibu, kalau kita diberikan syarat khusyuk untuk setiap sholat kita, bagian sholat kita wajib khusyuk, insya Allah tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Bahkan mungkin sholatnya tidak ada yang diterima kalau di semua bagian sholat wajib khusyuk. Tetapi para ulama mensyaratkan setidak-tidaknya ada dalam bagian sholat yang khusyuk, itu insya Allah akan mensyafaati seluruh bagian sholat kita. Ya paling tidak pada saat tahiyat niku ampun kemutan sing nopo werni-werni. Nah, pada saat tahiyat misalnya ketika Allahu Akbar kita ingat sedang sholat, tapi biasanya setelah itu ingat yang lainnya, ingat jemuran, ingat lagi masak, ingat warna-warna. Tapi nanti pada saat tahiyat kembali lagi khusyuk lagi. Kalau bisa khusyuk di semua bagian, tapi biasanya angel niku, angel kemutan mawon werni-werni niku. Paling tidak di dalam tahiyat kita betul-betul menghayati dialog antara Allah dengan Rasulullah. Nah, berikutnya bacaan dalam sholat yang wajib itu adalah sholawat. Tadi tahiyat sekaligus syahadat atau tasyahud. Kemudian sholawat, bacaan yang keempat. Sholawat menika adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kagem sedaya hajat ibu-ibu. Ibu-ibu gadah utang, ibu-ibu gadah masalah nopo mawon, sholawat sing kathah. Sholawat yang paling ringkas adalah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Monggo niku diamalkan sekata-kata. Kalau sedang ada masalah baca sampai 1000 kali. Kalau masalahnya besar banget baca sampai 10.000 kali sampai 16.000 kali. Kalau untuk keseharian biasa monggo ampun ngantos supe
Minim sangat 100 kali. Minim sangat. Tapi kalau bisa 1000. Orang yang membaca sholawat sampai 1000 kali dalam waktu 1 tahun kok istiqomah, insya Allah dia tidak membutuhkan siapa-siapa dari makhluk Allah. Tidak butuh makhluk Allah, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinten ibu-ibu? 1000 kali. Berapa jam itu? Tidak sampai 1 jam. Sallallahu alaihi wasallam sampai 1000 kali tidak ada 1 jam. Yang penting istiqomah 1 tahun bisa berjalan istiqomah, insya Allah ibu-ibu tidak butuh apapun dari makhluk, semuanya datang dengan sendirinya. Saged dicobit. Niki tahun napa niki? Februari nggih. Februari 2023. Amalkan dari hari ini sampai Februari 2024. Cobi, nek ibu-ibu teksi membutuhkan sesuatu dari makhluk, datangi saya, datangi saya. Protes kali kula monggo. Tapi harus tidak boleh terputus, Jadi setiap hari membaca sholawat 1000 kali sampai 1 tahun ke depan. Insya Allah ibu-ibu tidak akan membutuhkan bantuan dari makhluk apapun, semuanya dicukupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting ampun damel dosa sing kata-kata. Niku catetane niku. Tapi nek dosane nggih kathah nggih sholawate nggih nambeli dosane nggih. Nggih. Lah kita wong kados tiyang nabung, ibu-ibu sregep nabung, tapi sregep juga mengambil. Mengambil niku kados dene damel maksiat, damel dosa niku mengambil. Tabungannya dipendem, ini lama-lama habis. Nah, tapi kalau rajin nabung, nggak pernah ngambil, itu tabungannya banyak. Nah, itu kan sholawat likulli hajat, untuk semua hajat. Terakhir niki salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Salam yang kedua sifatnya sunnah, tapi nggih mboten nopo berat untuk dilakukan. Salam yang wajib hanya yang pertama, yang kedua enggak usah salam nggih mboten. Yang salam wajib memang yang pertama, yang kedua sunnah, tapi nilainya juga banyak. Nah, salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ikrar ibu-ibu. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Assalam niku keselamatan, rahmat niku kasih sayang, barokah niku migunani. Terus ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sedang berjanji kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, aku tidak akan menyakitimu, aku akan memberikan garansi keselamatan kepadamu. Assalamualaikum. Pertama, aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan mengusilimu, aku tidak akan lagi komen-komen terhadap hal-hal yang kamu lakukan. Assalamualaikum. Niku janji sebenarnya, niku ikrar. Yang kedua, warahmatullah. Aku arep sayang karo seliramu, aku arep tresna, aku akan menyayangimu sebagaimana aku menyayangi diriku sendiri. Yang ketiga, wabarakatuh, aku akan berguna dan bermanfaat untukmu. Jadi ini ikrar 3. Menjadi sumber keselamatan, menjadi sumber saksi saya, menjadi sumber yang penuh manfaat. Nah, maka rangkaian gerakan dan bacaan sholat, 4 gerakan, 5 bacaan, jatuh saya pindah 5
lintang songo. Niku kalau kita betul-betul pegang dan hayati dalam kehidupan menjadi filosofi hidup, kita pegang betul-betul, kita tidak akan mencelakakan saudara kita tidak akan menjadi sumber kebencian bagi saudara kita juga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi saudara kita. Terus pertama, takbiratul ihram, membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri. Yang kedua adalah bacaan Fatihah sebagai pembuka segala sesuatu dalam kehidupan. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat sebagai sebuah simulasi mi'raj kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bacaan sholawat sebagai kasih sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten dijawab. Padahal wajib nih menjawab salam. Artinya kita wajib menjawab bacaan aku menjadi selamat bagimu, aku menjadi kasih sayang bagimu, aku menjadi berguna dan bermanfaat bagimu. Ampun ngantos dados tiyang niku telu-telune ora nggih wis ora migunani, ya ora kasih sayang, ya seneng nyelatukan. Nauzubillahi min dzalik. Gunane sih kayak apa? Langka gunane. Sayang apa ora? Cutas-cutas. Terus maning sabar-sabar dikomentari. Kabeh wong delarani latuk cetus. Ampun ngantos kados niku. Nauzubillahi min dzalik. Salam filosofi salam. Jangan menjadi sumber konflik, jangan menjadi orang yang menyebalkan, jangan menjadi orang yang tidak berguna. Jadilah orang yang penuh selamat, penuh rahmat, dan penuh barokah, penuh kegunaan. Niku dari sholat saja kita sudah belajar filosofi kehidupan. Kalau diamalkan, insya Allah akan membuahkan kehidupan yang membahagiakan, penuh makna, kedamaian, dan segala-galanya penuh dengan kebaikan. Barakallah, mugi-mugi manfaat. Ngaji niku ampun kata-kata, sing penting diamalkan. Al-Fatihah. Niki masih dalam bulan Rajab, kula berikan oleh-oleh niki amalan. Mungkin sudah ada yang mengamalkan karena sudah beberapa kiai sudah masyhur amalan niki. Mugi-mugi saged niki sing dereng monggo diamalkan. Mumpung masih bulan Rajab, ibu-ibu mengamalkan membaca la ilaha illallah 1000 kali. Sekali duduk boten angsal dicicil. Sakit boten? Selama bulan Rajab niki ampun ngantos Rajab telas dereng maos niku nggih. La ilaha illallah 1000 kali, sekali duduk ampun ngantos dicicil. Boleh malam, boleh siang, boleh kapan saja waktunya dan apa nggih. Pada sholat saged, pada isya monggo, sebelum tidur nggih monggo, saat tahajud nggih sae. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali di bulan Rajab, maka akan dibangunkan 1000 rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya nopo ibu? Nggih mlebet swarga nggih.
Griyane pun enten 1000 teng mriku nek dereng saged mlebet nggih, dereng. Taksi inden. Nggih. Mudah-mudahan manfaat nopo ingkang leres niku saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, nopo ingkang kirang niku khilaf kawula pribadi, estu kula nyuwun agung pansami pangapunten sanget kali Umi, kali Mas Zidni dan juga ibu-ibu semua niki mbuh ngaji napa nggih pangapunten sanget lah, mugi-mugi enten manfaatipun. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyatil akhyar wal miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa afdalihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khatimna wa taqabbal minna waftah 'alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahta 'ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah an tuhyiyana bi la ilaha illallah wa an tumitana 'ala la ilaha illallah wa an tashrana fi zumrati man qala la ilaha illallah wa an tunawwira qulubana bi la ilaha illallah wa an tuwaffiqna ila ikhraji dhurri ma'a la ilaha illallah bi bahri la ilaha illallah wa an tuzila min qulubina syaitin sabbitna fi qulubina ala qablika ya rahman wa an tughayya asrarika qul la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. Allahumma aslihil imam wal a'immata wal ra'i wa ra'iyata wa alif baina qulubihim bil khairat. Allahumma aslihil imam wal a'immata wal ra'i wa ra'iyata wa alif baina qulubihim bil khairat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik hadzal majlis. Allahumma barik hadzal ma'had. Allahumma barik ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat ibu-ibu, matur suwun Umi, matur suwun Mas Zidni. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokahipun hadzal ma'had masjid dan pondok pesantren Al Amin. Insyaallah memberikan keberkahan banyak-banyak dari masyayihnya, dari para habaibnya. Masya Allah luar biasa, ibu-ibu semua beserta keluarganya dan tetangganya, masyarakatnya di hadhil qaryah Mersi, Purwokerto Wetan, Kali Putih, semuanya semua menjadi tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.